kita mau belajar menulis novel, chat story nih. Sebelumnya Mirza pernah dengar atau mungkin udah sering dengar ya, ada kata yang namanya novel gitu kan. Nah, terus udah pernah dengar belum yang novel chat story? Jadi ada novel, ada chat story. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bersama Frogi, Sier, dan Kroko. Nah, sebelumnya tadi yang kakak tanya, sebelumnya Mirja udah pernah tahu belum chat story itu kayak gimana, novel chat story itu kayak gimana, atau novel sendiri pun kayak gimana? Belum tahu. Bisa pernah baca buku cerita nggak? Buku cerita anak-anak. Pernah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Cuma nanti Kurang lebih bentuknya yang beda. Kamelin kan nih ngajarin. Oh, Sebelum kita ke chat story-nya, kakak mau ngasih tahu dulu nih, novel itu apa sih gitu. Nah, si Erning nanya nih, sambil cerita aja ya, kakak sambil cerita aja nih. Jadi si Erning nanya nih sama Frogi, novel itu apa sih? Kayak gitu kan. Terus Frogi jawab, novel itu sebuah karya fiksi atau karangan prosa yang panjang, yang isinya itu cerita kehidupan seseorang. Misalnya kayak nanti Mirza mau buat cerita sendiri. Nah, itu kehidupan Mirza, misalkan kehidupan sekolah atau liburan atau apa gitu. Itu bisa diceritakan. Itu tergantung imajinasinya nanti. Jadi banyak bermain imajinasi. Jadi novel itu ya ini karya fiksi. Nah, ciri-ciri novel itu kan ada banyak nih ya. Salah satunya itu memiliki jumlah lebih dari 35.000 kata. Jadi tuh kebanyakan novel tuh tebel-tebel. Tapi kita mau fokus ke chat story-nya yang pendek. Jadi kalau nanti Mirza buat chat story ini berepisode panjang sampai misalnya sampai episode 50. Mirza sendiri pernah baca komik nggak? agak jarang baca komik sih. Jarang. Jadi kalau misalkan kalau di komik itu banyak tuh episode-episodenya. Misalkan komik 1 episode 1 gitu kan. Nah, itu ntar kalau ditumpukin jadi satu, jadilah novel. Nah, jadi sebelum kita buat yang novel chat story-nya, kita belajar dulu buat chat story-nya. Jadi kalau novel itu banyak ya, salah satu cirinya yang seperti ini ya. Nah, di sini lalu Kroko bertanya kepada Frogi, chat story itu apa sih Kak? Kayak gitu kan. Terus Frogi jawab, chat story itu adalah novel berbentuk percakapan chat, dilengkapi dengan gambar, tulisan, audio, dan sebagainya untuk menggambarkan latar cerita. Nah, setiap orang bisa menjadi author chat story loh. Nah, apa sih author itu? Author itu orang yang menulis chat story. Sedangkan kalau di novel itu, yang menulis novel disebutnya novelis. Nah, terus si Earn bertanya lagi, bagaimana cara membuat chat story? Nah, oke, pertanyaan si Earn keren nih ya, bagaimana cara membuat chat story? Sebelum kita buat chat story, kita harus kenal dulu chat story itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Terlihat tidak? Apakah besarin? Harusnya di share screen, cuma ini ada kendala di laptop kakak nih. Jadi, contoh dari chat story itu seperti ini. Kayak ini. Jadi kayak dialog kayak baca chat. Pesannya seperti ini, kayak salah satu chat story yang ada ya, ini judulnya Masuk Sekolah. Jadi kayak pagi hari yang cerah, angin segar memasuki jendela rumah Yusuf. Nah, ini tuh kayak menceritakan keadaan, digambarkan. Kalau novel itu digambarkan. Jadi nggak cuma kayak menanya terus disaut, ditanya disaut kayak gitu. Tapi harus dijelaskan juga keadaan suasananya atau latarnya.
gitu. Jadi ada kayak ini, dari mana Yusuf dan Raka sahabatnya bersekolah. Jadi nih, si Yusuf, udah jam 7 nih, jemput Raka. Terus takutnya ntar kalau kelamaan telat lagi. Oke, 1, 2, 3, let's go. Kemudian Yusuf berlari menuju rumah Raka. Jadi dijelasin seperti itu. Next lagi ada contoh yang chat story. Yang ini. Nah, ini seperti dialog ya. Seperti bentuk chat ya, chat. Kalau kita di WA, kalau Mirja chatan sama temennya kan seperti ini kan. Mirja Sering. chat, terus disaut lagi, terus dijawab lagi, kayak gitu. Hanya saja di dalam chat story ini bukan hanya bertanya menjawab, bukan bertanya menjawab saja, tapi dijelaskan keadaannya. Jadi kayak ini, nih kita Nanda, dia sedang memanggil Nanda ini. Terus Nanda menjawab, ya, ada apa? Terus nih kita lagi, kamu nggak apa-apa, kayak gitu kan. Terus ada berikut lagi, banyak lagi. Nah, terus salah satu bentuk chat story tadi sama kayak yang tadi, yang ketika ada si bertanya kepada Froggy dan Froggy menjelaskan. Lalu Kroko bertanya lagi, Froggy menjelaskan lagi, si bertanya lagi, terus seperti itu. Nah, sebelum kita membuat chat story, kita harus tahu nih apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum membuat chat story atau sebelum membuat cerita. Jadi di sini tuh kita harus nentuin tema. Ada karakter, ada prolog, ada konflik, ada penyelesaian konflik. Nah, di sini tuh kita mau tahu apa sih tema itu. Temanya kita harus jelasin dulu. Yang jelas temanya mau ngambil apa. Tema itu kan misalkan Mirza mau ngambil tema tentang petualangan atau kehidupan sehari-hari atau fantasi. Nah, banyak. Lalu karakter atau penokohan. Di situ Mirza menentukan siapa karakternya, siapa tokohnya yang ingin masuk ke dalam ceritanya Mirza. Oke, kita langsung aja ya. Kita coba. Mari kita coba. Sekarang kakak mau buka. Kakak mau share screen di laptop Mirza. Ada itu. Word. Microsoft Word. Iya. Sekarang Ada. kita coba Ada. buka Word. Ada. Mirza sudah dibuka Word-nya? Sudah. Dah. Nah, coba lihat bukunya kakak dulu ya. Aku udah. Jadi di sini kakak ceritanya di episode pertama ini kakak punya cerita namanya Jalan-Jalan Siang. Nah, yang disebut prolog tadi itu ini seperti ini. Jadi sebelum memulai suatu cerita, kita buat dulu gambarannya. Misalnya di sini kakak mau bercerita sebelum adanya percakapan, kakak buat prolog ini suatu ketika Nina berjalan-jalan sore untuk sekedar melepas penat usai mengerjakan PR bahasa Indonesianya di rumah. Ketika itu pula, ia secara tak sengaja bertemu dengan temannya Ani. Nah, barulah mulai percakapan. Nah, cara buat ini sebelumnya, kita download dulu nih gambar-gambar. Nah, sekarang sebelum membuat cerita, kakak pengen tahu dulu nih,
Mirza mau temanya apa? Kalau tokohnya bukan manusia, boleh nggak Kak? Misalnya tokohnya hewan gitu. Boleh. Atau tokohnya tumbuhan yang bisa ngomong. Boleh sekali. Sekarang kita tentukan dulu. Mau temanya apa? Mirza mau tentang apa? Fantasi, Petualangan. Petualangan. petualangan, petualangan. Kalau Oke, kita udah fantasi tahu itu nih contohnya temanya. gimana? Fantasi itu kayak hayalan gitu, Firza. Oh, Kayak Misalnya, mungkin kayak Harry Potter gitu loh. Harry ya, Potter itu oh ya. jadi apa ya? Kayak nyata tapi nggak nyata, kayak hayalan gitu ya, Kamelian. iya, Kalau hayalan, Firza imajinasi. imajinasi, benar. Jadi kalau misalnya mau cerita fantasi, salah satu contohnya kayak ceritanya Harry Potter gitu. Oh, Yo, Mirza Coba, kasih ayo, Mirza Mirza kasih bisa tahu Kamelian. saya screen word-nya langsung biar kita sambil nulis Oh di iya, Word. bisa tuh Mirza sambil nanti menulis ceritanya, Mirza share screen. Jadi nanti Mirza yang ketik ceritanya, dibantu sama Kamelian. Ayo, coba. Oke. Oke, kita buat episode 1 dulu. Kira-kira Mirza mau buat apa nih? Tema fantasi ya. Tema fantasi. Tokohnya Nanti siapa dulu nih? tokohnya siapa, terus mau kayak gimana alurnya? Jalan ceritanya. dalam cerita. Cerita fantasi yang pernah Mirza baca atau pernah Mirza tonton filmnya apa? Bisa tuh buat referensi. Misalnya superhero, Marvel, Jarang. Peter Pan, Frozen, itu kita Kak. Tinkerbell. Aku suka. Kak Novi suka banget nonton film fantasi atau baca buku fantasi. Enggak, monster-monster gitu kan. Fantasi Ya. monster-monster. Bingung, aku bingung. Wah. Jangan Yaudah bingung. deh, salah satu film fantasi yang pernah Mirza tonton deh. Atau kamu mau bikin cerita tokohnya itu tokoh-tokoh yang ada di Mobile Legend? Nggak main Mobile Legends. Oh, nggak main. Kamu main game apa? Minecraft sama Roblox. Minecraft sama Roblox. Kayaknya ada nama tokohnya enggak sih? Ada nama karakter-karakternya? Kalau Roblox itu banyak banget. Nah, coba deh ambil salah satu karakter atau dua deh. Kanovi nggak main Roblox, jadi Kanovi nggak tahu. FIFA Fantasi nonton nggak? Nonton FIFA Fantasi. Apa itu? Aku tidak tahu. Yang dari LSTLS. Itu kan Nah, juga itu bisa fantasi kita ceritanya. coba ceritain kayak gitu. Nah, Misalnya ceritain ulang tuh cerita ceritain FIFA ulang fantasinya. dari Atau mana yang nonton full. berkesan, yang diingat sama Mirza. Salah satu episode dari FIFA Fantasi yang kamu ingat. Yang terakhir ditonton, yang terakhir FIFA Fantasi lupa. hari lupa. apa kemarin terakhir? Oh, itu film baru ya masih ya? Udah lama. Gue cari itu deh, tolong dong kebelet. Enggak sama kadonya. Kalau itu ya. Ayo cerita tentang apa? Misalnya kalau enggak cerita yang tadi, kalau yang punya kakak kan Bikin karakternya aja dulu. ya karakternya aja dulu deh. Berarti download dulu nih
Di Pixabay ya. Kita Coba download Kamelin dulu. kasih contoh cari downloadnya di mana. Ini laptop aku malah itu hilang sinyalnya. Oke. Di Pixabay. Coba. Pixabay. P-I-X ya. Kita cari karakternya dulu. Mau apa aja. Tadi kalau mau pakai yang Minecraft ya. Yang free. Pakai karakternya apa aja. Mau yang mana? Minimal 2 karakter. Itu diunduh dulu. 1. Ayo tentuin dulu mau yang mana download. Oke, baru 1. Aku sambil bikin juga ya. Nanti aku share screen ceritaku. Oke. Oke. Ada 2. Udah 2. Oke. Kita udah punya 2. Sekarang kita ke Word. Oh, Kita ke Word. Cerita kehidupan sehari-hari. Misalnya. Terakhir, Mirza ada jalan-jalan gitu atau ketemu siapa gitu. Biar bisa diceritakan ulang. Misalkan nih suatu hari siapa? Tadi ada 2 karakter. Kita mau kasih nama siapa? Suatu hari Minecraft gitu kan. Sedang membangun istananya gitu. Oke, namanya Steve. Dan Noob. karakter aslinya emang gitu. Oke. Untuk dalam cerita, untuk nama diawali dengan huruf besar untuk penulisannya. Ya. Oke, terus lagi suatu hari Steve dan Noob. Apa ini?
Apa? Sedang asik bermain atau sedang merencanakan untuk membangun kastil atau apa gitu? Merencanakan Ayo. Suatu hari Steve dan Noob merencanakan gitu, merencanakan pengen apa ini? Rencanakan apa? Apa ya? Di ceritanya Mirza nanti pengen cerita apa? Fokus ke apa? Misalnya mereka suatu hari Steve dan Noob merencanakan akan berpergian bersama gitu. Berpergian bersama atau mereka merencanakan untuk menjelajahi planet Mars kayak gitu. Rencanakan untuk pergi ke London. Oke, kita sudah punya tempat ya. Berarti latar tempatnya itu kita pakai London. Nama tempat pakai London, tapi tengah perjalanan mereka yang mereka gunakan mengalami sedikit problem gitu misalkan. Oh, mogok. Hari Steve dan Noob merencanakan untuk pergi ke London. Tapi di tengah perjalanan mobil yang mereka gunakan mengalami kerusakan. Oke, titik. Kita bisa mulai percakapannya. Di enter ke bawah. Jangan kebanyakan. Nah, oke, stop. Kita masukkan gambar yang tadi. Gimana caranya Siapa yang itu kan mau? Google Word. Bisa Google Word. dong. Tadi cari dulu gambarnya di mana. Gambarnya di mana? Kalau nggak masuk di insert, di insert, di samping home ada tulisan di toolbar di samping home ada tulisan insert. Nah ya, picture. Nah, cari ada di mana tadi ya itu. Kita insert, kita kecilin gambarnya. Ditarik di ujung, cari ujung dari gambar. Ya, oke. Kecilin lagi. Kecilin lagi. Oke, taruh di atas, jangan kecil banget. Oke, taruh ke atas.
Ya, itu yang mau mulai bicara sekarang si Steve dulu apa Noob dulu? Noob yang mana, Steve yang mana? Kenapa nggak bisa gerakin? Tolong. Sabar. Itu berarti Noob ya. Noob di enter ke bawah. Ah, Dah, kita buat lagi save di insert. Kita buat di insert. Insert lagi. Ada save sebelah kiri. Nah, ya itu tuh tadi Sapes, tulisannya Sapes ini. Sapes di sebelah kiri, ke kiri lagi. Kiri lagi. Nah, itu tadi kanan. save. Nah, itu save. Kita diklik kayak yang tadi kakak buat ya, bentuk kotak buat dialognya. Dibuat. Nah, kamu mau warna itu atau mau diganti? Kan di situ ada aturan yang ada. Nah, iya. Mau warna apa? Save file-nya. Ah, Yang kira-kira tidak terlalu nyala karena akan ada tulisan. Agak Ini? pudar sedikit. Naik lagi ke atas sedikit. Satu tingkat lagi naik band. Nah, oke. Nah, di situ mau mulai dialog. Kan tadi suatu hari Steve dan Noob merencanakan untuk pergi ke London. Tapi di tengah perjalanan mobil yang mereka gunakan mengalami kerusakan. Nah, diklik di save-nya yang tadi yang kotak, diklik di kotak ini. Ya, klik kanan, pilih add text. Nah, ditulis apa ya mulai percakapannya. Misalnya, ada apa ini? Kayak gitu kan. Ada apa ini, Noob? Gitu. Kenapa tiba-tiba berhenti mobilnya? Kayak gitu. Diketik ya. Tulisannya di blok dulu coba. Di CTRA. Di Alt. Di blok semua. Tulisannya di blok semua yang tadi yang di dalam kotak itu. di blok semua kayak gini, Mas. Yang ini, yang di dalam kotak ya. Di blok semua. Kalau enggak ditekan shift terus kursornya ke kiri. Ah, oke kayak gitu. Sekarang pilih di format. Format ada tulisan format, ya format. Nah, pilih warna di sebelah kanan. Kanan lagi, bukan itu untuk kotaknya. Kanan ya. Ah, itu tadi atas yang atas. Klik aja itu A-nya. Yang hitam aja pengen kebaca. Oke. Di blok dulu. Oh, Di blok dulu semuanya. Pilih. Masih abu-abu. Diklik lagi yang A yang tadi. Ya, otomatis. Ya. Ada apa dengan mobil kita? Kayak gitu kan. Mengapa tiba-tiba berhenti? Tadi setelah kata kita ada tanda tanya. Ada apa dengan mobil kita? Tanda tanya. Kenapa tiba-tiba berhenti? Tanda tanya lagi. Komanya dihapus. Karena di situ setelah tanda tanya itu harus huruf besar. Jadi kenapanya K-nya besar. oh. Ya, K-nya besar.
Lalu di awal kalimat tadi, ada apa dengan mobil kita? A-nya besar. Huruf kapitalnya harus benar ya. Iya, karena kita menulis itu bukan hanya spontan nulis saja, tapi ada aturan dalam penulisan. Jadi kita belajar sekaligus cara penulisannya. Jadi di sini rata itunya yang tulisan tadi, ada apa dengan mobil kita? Kenapa tiba-tiba berhenti? Nah, itu rata kiri kanannya diganti jadi di blok dulu. Kalau enggak diklik aja di tulisannya, diklik di tulisannya, ganti ke yang sebelah kiri, rata kiri kanan. Di ini, di atas, di toolbar atas, kiri lagi, kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Di bawah tulisan mailing ada bulat di paragraf Mirza. Di sebelah kiri tadi udah benar. Kiri lagi bawahnya. Nah, itu. Ya, diklik. Oke. Sekarang sama yang sinupnya kita ganti ke rata yang kanan. Sama kayak yang tadi, yang di samping diklik dulu, dia pindahin ke kanan. Dia posisinya di kanan untuk membedakan. Oke. Sebenarnya kita bisa tadi gunain rata kanan. Nah, sekarang sama kayak tadi, buat lagi kotaknya. Kalau enggak, copy aja dari yang ada. Kotak yang tadi di copy aja kalau nggak mau buat lagi, biar sama ukurannya. Diklik ya, di copy, CTRL-C. Diklik garis luarnya, diklik garis kotaknya, diklik garis kotaknya ya di situ. Nah, CTRL-C, copy, CTRL-C, nah tarik ke bawah. Oke. Nah, sekarang Sinuk menjawab. Kira-kira jawabannya apa ketika ditanya, ada apa dengan mobil kita? Kenapa tiba-tiba berhenti? Oke, ganti untuk membedakan. Jawaban Nuk apa? Sepertinya mobil kita mengalami kerusakan. Steve, oke, tanda koma. Koma, terus sebut namanya. Steve. Yang ini noob, yang ini Oh, noob. itu noob. Oke, berarti ganti. Itu noob berarti. Sepertinya mobil kita mengalami kerusakan, noob. Terus sama kayak tadi lagi, copy lagi ke bawah. Ini di Word, jadi nggak bisa dua-duanya. Harus ditarik ke bawah. Pastenya ke bawah. Di enter lagi. Di enter. Oke. Rata kanan. Pakai rata kanan. Aduh, sampai Pamel nggak bisa. Ini ya. Gimana caranya? Ini. Biar di situ, sekarang kamu ke yang tadi yang kakak tunjuk yang di paragraf. Ada tulisan paragraf, ya. Ambilkan yang kanan. Nah, oke. Klik. Iya. Nah, dia jadi mundur.
Sekarang yang kotak punya si Hah? Steve tadi, kotak Steve tadi yang biru, itu Hah? bisa kita geser. Ya, klik, kita geser mendekati si Noob. Oke, that's right. Nah, terus sekarang yang tadi kotaknya si Noob kita copy. Kita copy. Aku tak mau. Di kotaknya diklik dulu. Garis yang bulat-bulat di kotak ada ya, di situ diklik. Diklik garisnya itu diklik. Terus Ya. CTRL-C. CTRL-V. Ah, Nah, baru tarik lagi. Kita pindahin ke bawah. Oke. Dah. Oke, sekarang kita ganti isinya. Kan tadi ketika udah dibilang sepertinya mobil kita mengalami kerusakan, Nuh. Nah, terus dari dalam mobil kemudian keluar, kalau enggak langsung mengecek. Gimana bahasanya? mana ya? Jadi ketika Nuk menjawab sepertinya mobil kita rusak. Nah, lalu si Nuk jawab apa? Memeriksa. Memeriksa. Oke, aku akan memeriksanya sebentar. Memeriksanya sebentar. Meriksanya. Pakai nyanya yang di memeriksa. Oke, aku akan memeriksanya sebentar. Udah selesai kan? Nah, terus Di copy lagi. titik. Belum selesai. Kita harus buat titik dulu coba. Titik, terus dalam kurung, buka kurung. Dah. Noob keluar dari mobil. Jadi kita harus gambarin nih saat si Noob ketika berbicara seperti itu, apa yang dia lakukan. Nah, Noob keluar dari mobil. Noob keluar dari mobilnya. Digambarin. Nah, oke. Baru kita buat lagi. Buat lagi yang punya Steve ya. Iya. Ya, copy. Terus nggak bisa paste di situ, dia tidak bisa ditarik, harus di enter lagi. Oke, nah baru pakai yang tadi rata kanan. Oke, next lanjut lagi buat kotaknya tadi di copy. Tarik lagi ke bawah. Dihapus kursornya. Ada kursor yang kedip di situ. Nah, kalau mau naikin ke atas, coba klik di bawah kotak yang tulisan seperti mobil kita, sepertinya mobil kita. Sepertinya mobil kita. Di atas lagi, atas lagi kursornya. Biarin sama ukurannya. Ya, klik di situ. Coba. Sudah? Udah. Yuk, lanjut tulisannya aja.
sepertinya mobil kita mengalami kerusakan. Nah, itu kita ganti. Bagaimana keadaannya? Tulis lagi kurung buka. Steve berteriak dari dalam mobil. Steve berteriak kepada Nuh dari dalam mobil. Oke. Steve berteriak kepada Nuh dari mobil. Dari dalam. Karena kita harus jelasin. Tadi sih posisinya sih Steve ini masih di mobil. Belum keluar. Nah, jangan lupa namanya harus huruf besar. Nuh. Oke. Next, lanjut lagi ke bawah. Di sebelum copy itu enter di ini. Enter di sini. Bukan. Di yang ini si Steve Steve klik di itu. Enter. Gerakin kursor ke kanan. Kursor ke kanan di itu. Ya, nah baru enter. Tadi sampai klip tadi yang hitam muncul klik. Nah, enter. 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 Di enter. Ketik kalau di bawah baru bisa ditarik. Enter. Enter lagi. Nah, itu ganti rata kiri. Ya, rata kiri. Nah, kayak gitu. Itu kayaknya ada yang ke paste di dalam. Di delete itu. Nggak bisa ditarik keluar. Nah, oke. Delete. Iya, delete dulu. Udah. Kalau nggak tarik. Delete gimana? Sabar. Delete dulu yang itu. Nanti kita copy lagi. Lupa cara delete. Di keyboard aja ada tulisan delete. Oh ya. Delete. Oke, nah. Klik lagi kotaknya. Oke. Terus jawabnya apa? Nah, jawabannya apa kira-kira? Kira-kira kalau untuk mobil kerusakannya apa? Bannya kah? Atau mesinnya? Oke, mesin. Seperti pakainya. Sepertinya. Kalau seperti itu menjelaskan. Kalau sepertinya, oke, sepertinya mesin mobil kita sepertinya mesin mobil kita rusak. Ya, oke. Sepertinya mesin mobilnya kita rusak dan berasap, gitu ya, kita tambahin kan. Kita menggambarkan kalau itu penuh asap kan, dan berasap. Terus titik dikasih keterangan lagi. Keterangannya Memeriksa. Jadi digambarkan kalau dia itu berbicara
saat memeriksa mobilnya. Sepertinya mesin mobilnya kita rusak dan berasap atau membuka kap mobil ya, membuka kap mobil. Membuka Memeriksa kan? membuka, kita langsung aja, dia lagi membuka, misalkan dia sambil ngomong gitu sambil buka kap mesin mobil. Membuka. Oke. Nah, sekarang berikutnya kayak tadi lagi, ya, di enter di situ. Di enter. Di enter dulu di gambar setelah noob biar ke bawah. Kayak tadi lagi, klik terus kursor ke kanan, nah enter. Baru paste si gambarnya. Di paste. Di enter. Oke, rata kanan. Oke, rata kanan. Sama seperti tadi, di copy. Ya, ditarik lagi. Oke. Nah, sekarang Steve ingin menjawab apa? Ketika Nuk bilang, sepertinya mesin mobil kita rusak dan berasap. Oke, aku akan meminta bantuan. Oke, mencari bantuan. Mencari bantuannya yang seperti apa? Menelponkah? Atau Nelpon. dia menelpon? Oke, aku akan mencari bantuan. Terus titik, dikasih keterangan. Steve mengambil handphonenya. Steve mengambil handphonenya. Kalau enggak HP aja. Steve mengambil HP dan menghubungi salah satu nomor di kontaknya. Satu. Nomor di kontaknya. Ya. Oke. Oke, seperti tadi, taruh dulu diklik dulu di gambarnya si Steve, kursor ke kanan, enter. Enter. Itu di copy dulu. Ntar pastenya setelah di enter. Ya, oke. Diganti ke rata kiri. Nah, dibuat lagi kotaknya seperti tadi. Oke, lalu jawabannya Steve apa ketika nope ya, jawaban nope apa ini? Ketika Steve bilang, ya aku mencari bantuan.
Oke, jawaban Nuk bertanya, Steve apakah sudah ada jawaban? Sudah ada jawaban? Karena kita harus melanjutkan perjalanan. Kak, Spasi, kakak apa namanya putus-putus. terus Jadi lagi, bisa- karena kita akan melanjutkan perjalanan. Kita harus melanjutkan perjalanan. Di mana nyambungnya? Oke, aku Suaranya akan Kamelin. mencari bantuan. Suara Kak Melin Iya, putus-putus. Ya, Kak Melin ngeheng nih. apa ini ya? Suaranya ya. Iya. Iya. Kayaknya Kak Melin ngeblank deh nih sinyalnya kali ya. Soalnya Kak Melin nggak bergerak nih gambarnya. Ya, tuh kan beneran sinyalnya hilang. Oke, kita tunggu Kak Melinnya masuk lagi ya. Oke. Ini Kak Novi juga lagi coba bikin cerita. Tapi Kak Novi bikin ceritanya tentang hewan. Hewan laut. Huhuhuhuhu. Wait, kayaknya nih Kak Melin lagi coba buat masuk lagi. Oh, Oke. Muncul lagi kah? ya sip, muncul lagi. Sorry, ini gangguan banget nih kayaknya. Oke, lanjut lagi. Tadi ketika si Steve bilang, oke aku akan mencari bantuan. Lalu dia mengambil HP-nya dan menghubungi salah satu nomor di handphonenya. Kemudian Steve, kita buat dulu di awalan kurung buka. Di awal sebelum Steve, jadi kita kasih keterangan Tanda kurung Di di sini. atas, sebelum stick di atas. ya, kurung Tanda buka, kita kasih kurung. keterangan dulu. Steve yang di luar mobil, Stick yang di luar mobil. Stick yang di luar mobil. Steve yang di luar mobil Yang menunggu di luar. Di luar. ini kebalik. Menunggu. Kenapa, Mbak? Salah namanya. Disuruhnya Ini Noob, oke ya, salah kakak ya. Heeh. Noob yang di luar mobil, menunggu. 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 menunggu B-nya 2. menunggu Noob yang di luar mobil menunggu jawaban dari Steve. Steve, Noob yang di luar mobil menunggu jawaban dari Steve, merasa lanjutin lagi dari Steve, merasa Yang ini. ya, dari Steve, merasa
Merasa apa yang dalam mobil menunggu? Jawaban dari Steve. Merasa terlalu lama menunggu. Merasa terlalu lama menunggu dan menghampiri terlalu TER terlalu terlalu spasi lama menunggu dan mencoba menghampiri Steve. Oke. Lalu di enter tuh. Habis tutup kurung di enter. Steve yang bawah S-nya. Mencoba menghampiri Steve. Itu bisa diperluas lagi kotaknya. Kotaknya ditarik ke bawah. Biar nggak, iya benar. Oke. Lalu Steve berkata, Steve, apakah sudah ada jawaban? Nah, sekarang bagian Steve yang bertanya seperti tadi, taruh dulu, di enter dulu, baru bisa kita masukin. Ya, di enter. Di copy. Oke, di enter. Rata kanan. Oke. Copy lagi. Oke, kira-kira mau ada konflik atau lurus-lurus aja nih dialognya? Misalkan jawabannya, ini Steve yang jawab ya? Ya. Misalkan Steve mau jawabnya, tidak ada yang bisa membantu kita. Misalnya masinis ya benerin mesin mobil. Masinis selalu bukan sih? Penderek. Montir ya? Atau apa? Kakak kurang tahu. Penderek. Oke, nah terus tuh. Tidak ada yang bisa datang. Mobil derek ya, mungkin mobil derek. Ayo, Terus tulis. aja ya. Tidak ada mobil derek yang bisa menderek mobil kita. Tuh kan. Tidak ada mobil derek yang membantu mungkin kayak bahasanya. Membantu mobil kita. Terus titik, kurung buka. Kira-kira ekspresinya apa nih? Ketika dia tahu pas dia telepon, nggak ada yang bisa bantu. Tidak ada mobil derek yang membantu mobil kita. Semuanya sibuk kayak gitu, tambahin aja. Tadi lanjut lagi kalimat tadi, kita titik spasi semuanya sibuk. Semuanya sibuk. Terus kurung buka. Apa kira-kira ekspresinya apa?
Ketika Steve ngomong, tidak ada mobil derek yang membantu mobil kita. Semuanya sibuk, begitu. Dengan raut wajah sedih. Muka sedih, oke. Lanjut lagi. Ketukar. Mana? Kursornya di sebelah kanannya Steve. Kursornya taruh di sebelah kanan Steve, di enter. Kanan, ke kananin. Kananin dulu. Oke, ke atas dulu. Nah, oke. Baru rata, kiri. Kiri lagi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kurung buka kasih keterangan. Kira-kira dengan ekspresi apa dia? Gak mungkin sedih dong. Bingung pasti kan? Bingung. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dengan wajah bingung. Lalu seperti tadi si Steve menjawab. Habis tanda tanya di habis tanda tanya di spasi Mirza. Oke. Nah, sekarang gantian si Steve menjawab lagi. Di copy dulu. Lupa Mirzanya, copy dulu. Nah, di sebelahnya taruh ke sebelah kanannya itu. Nope. Oke, baru di enter. Ganti lagi rata kanannya. Oke, copy lagi. Nah, kira-kira apa yang mau dikatakan oleh si Steve ya, Steve. Jadi apa yang kalau kata Noob tadi, jadi apa yang harus kita lakukan dengan wajib ini? Lalu Steve menjawab, apakah kita harus meninggalkan mobil ini di sini? Kan? Apakah kita harus meninggalkan mobil ini di sini? Anda tanya. Spasi.
Kira-kira apa? Ekspresi atau apa? Apakah kita harus meninggalkan mobil kita di sini? Memberi pendapat. Oke, ganti lagi. Sekarang Nup menjawab. Di enter. Oke, lanjut lagi. Kira-kira, oke, ya. Oke, ya jangan dong. Oke, ya jangan dong. Mobilnya mahal. Jangan pakai WKWK dong. Di setelah kalimat dong, tanda seru. Ya jangan dong. Tanda seru. Terus M-nya kalimat besar. Huruf besar. Mobil ini, jangan mobilnya. Mobil ini kan mahal, kayak gitu kan. Atau dengan bahasanya itu ya, mobil ini kan mahal bro, gitu kan. Mobil ini kan mahal bro. Tanda seru. Terus spasi. Ini ceritanya mobilnya punya siapa nih? Steve apa punya Noob? Punya Noob. Oke, punya Noob. Berarti bilang kan, ya jangan dong, mobil ini kan mahal bro. Merasa apa ya? Kira-kira Noob yang punya? Kira-kira Noob yang punya apa? Merasa apa dia? Merasa takut meninggalkan mobilnya, kayak gitu kan? Merasa uangnya melayang, oke. Merasa uangnya melayang begitu saja. Oke. Next lagi. Apa kata si Steve? Di copy dulu, jangan lupa. Tarik lagi ke sebelah kanan, karena posisinya dia mau di kanan. Posisi gambar, nah gambarnya di kanan. Ya, oke. Enter. Di rata kanan. Oke, jawabannya Steve apa? Ayo, Mirza sekarang yang itu, yang berimajinasi. Kira-kira apa jawabannya apa ketika Noob bilang, ya jangan dong, mobil ini kan mahal bro. Kira-kira jawaban Steve apa? Ya udah kita tunggu bantuan. Ya udah kita tunggu bantuan hingga datang. Hingga datang. Hingga datang. Terus, nah, kira-kira lanjutnya apa lagi? Ini bisa satu episode, terserah. Satu episode ini bisa di sini dan akan dilanjutkan lagi. Jadi nanti bawahnya, setelah ini nih coba di-enter. Di-enter. Di samping, ya ke kanan. Kursornya gerakin ke kanan. Enter. Itu ambil rata kiri. Kemudian tulis to be continue.
To be continue. Nah, ini bisa dilanjutin lagi nanti sama Mirza. Sampai mau berapa continue. Continue. CO. CO. Di depannya. Tadi yang to be, ya. CO. NU. To be continue. Nah, itu bisa dilanjutin lagi sama Mirza. Oke. Gimana kan, Nov? Udah coba juga? Udah. Udah. Nah, sekarang kita Tapi coba kita lihat yang ceritaku punya random Kanovi. Yuk, banget. gantian screen. Tapi ceritaku random banget. Oke, aku share screen ya. Ya, Tapi gantian jangan sekarang juga. jangan Kita lihat yang diketawain punya ya. Kanovi. Jangan diketawain ya, ceritaku random banget. Wah, sepertinya mukaku sudah sangat gelap sekali. Karena di sini sudah gelap. Ini aja deh. Oke. Ini ceritaku. Terlihat jelaskah? Belum. Oke. Mungkin mailingnya. Aku gedein ya. Ya. Hehehe. Jadi, ini. di sini aku bikin cerita tentang penghuni lautan. Jadi, lokasinya atau latar tempatnya itu di Laut Koral. Nah, di bagian pertama ini aku coba buat ngenalin dulu nih tokoh-tokohnya. Ada siapa aja. Jadi, di bagian pengantar awalnya, di sini aku ceritain ada Laut Koralnya. Laut Koral, laut indah di negeri timur, merupakan lautan luas yang indah. Terumbu karang yang melimpah merupakan rumah bagi para ikan. Nah, terus ini ikan-ikannya nih yang sering main di sana. Kula, si kuda laut, Nona Bum, si ikan fugu, Mr. Bur, si ubu-ubur, Katang, si ikan yelautang, dan Huhu, si ikan hiu. Random banget namanya. Ini berarti Mirza Kanov banyak karakter. Nanti juga Mirza bisa buat karakter yang banyak jika ingin buat cerita yang memang di dalamnya penuh karakter. Kalau tadi Mirza coba 2 kan? Oke, Kanov lanjut. Oke, nah kenalan yang pertama, perkenalan tokoh yang pertama, ini Kula. Kula itu si kuda laut, merupakan penghuni laut yang baik, ia pandai bercerita. Jadi ceritanya si Kula ini suka ngedongeng gitu. Kemudian Nona Bum, penghuni laut yang suka galau. Kalau sedang marah atau merasa terganggu, ia suka menggembungkan badannya dan memperlihatkan duri-duri di punggungnya. Tadinya aku nyari ini loh. Aku kira ini ikan kembung. Tahu nggak ikan yang di SpongeBob itu? Tadi aku Mirza, tahu nggak Mirza? sempet tanya dulu, ini ikan apa ya namanya? Ikan fugu gitu. Oh iya, pas di search. Oh iya, ini ikan fugu. Terus Kak Tang, ikan yellow tang adalah ikan yang paling cantik di wilayah itu, tetapi ia sangat penakut. Jika bertemu dengan penyelam, ia memilih bersembunyi di dalam rumahnya. Kenapa dibilang ikan paling cantik? Karena ternyata ikan jenis yellow tang ini banyak banget dipelihara sama orang-orang. Gitu di akuarium ikan asin, akuarium air asin. Gitu. Terus selanjutnya ada Mr. Bur, si ubur-ubur. Walaupun ia berusia, ya ini kayaknya kurang indah deh. Walaupun ia berusia paling tua di antara teman-temannya, tetapi wajahnya yang imut membuatnya terlihat selalu muda. Makanya mukanya kayak baby. Kemudian yang terakhir Huhu, si ikan hiu, merupakan ikan terbesar di lingkungan itu. Sebenarnya rumahnya kurang huruf A. Rumahnya lebih jauh ke dalam lautan, tetapi ia sering berenang ke atas untuk bersenang-senang. Oke, Ini next. untuk mengenal karakter. Nah, pengenalan karakternya. Kita mulai ke episode yang pertama dulu nih. Suatu hari muncul seorang penyelam ke wilayah Laut Koral. Nah, ini penyelamnya nih. Nah,
Nih si tadi ya Lautang dia ngomong, ini harusnya dikasih tanda ini ya Kak. Ya, kalimat gitu. Tapi kalau misalkan obrolan langsung nggak apa-apa sih. Oh gitu, jadi kayak gini aja nggak apa-apa. Oke. Wah, ada penyelam. Aduh, aku takut sekali. Terus penyelamnya ngomong, ada ikan yellow nih, cantik sekali. Tidak, sepertinya penyelam itu melihatku terus-menerus. Bagaimana ini? Aku takut sekali. Katang, kamu kenapa? Kok panik gitu? Kata si ikan fugu, Nona Boom tadi. Kamu nggak lihat? Itu ada penyelam. Dari tadi melihatku terus. Tenang, tenang, jangan panik. Ayo, aku bantu kamu bersembunyi. Sok pahlawan gitu. Nona Boom mencoba membuat badannya membesar. Ia berusaha menakut-nakuti penyelam tersebut. Sayang sekali, bukannya takut, si penyelam malah semakin mendekat. Ia penasaran mengapa ikan di hadapannya membesarkan badannya dalam sekejap. Tuh, jadi malah dideketin tuh sama penyelamnya karena penyelamnya nggak ada rasa takut. Sepertinya aku gagal membuatnya takut. Aku harus pergi. Maaf, aku tidak bisa melindungimu. Aduh, bagaimana ini? Penyelam itu semakin mendekatiku. Sebenarnya, nah ini kayak pengantar lagi. Sebenarnya Nona Boom pergi bukan karena takut, tetapi ia pergi meminta bantuan teman-temannya. Teman-teman, di mana kalian? Halo, teman-teman, tolong. Ada apa? Kok kamu teriak-teriak? Di sana. Di sana ada penyelam. Lalu kenapa? Si cantik ketakutan. Sepertinya penyelam itu ingin menangkapnya. Waduh, baiklah, aku akan memanggil Huhu. Kamu cari teman yang lain untuk membantu. Mr. Burr berenang cepat menuju lautan. Ya, tipu. Lautan dalam yang agak gelap. Ia sudah terbiasa berenang ke sana untuk mendapatkan makanan. Huhu, di mana kamu? Ayo ikut aku ke atas. Si cantik butuh bantuan. Terus Huhu bilang, Huhu yang sedang beristirahat kaget mendengar teriakan Mr. Boo. Ada apa nih? Kenapa teriak-teriak sih? Ganggu banget. Aku jadi ngomel-ngomel kan? Si cantik butuh bantuan. Memangnya kamu nggak mau ngebantu dia? Si cantik kan sering bernyanyi untukmu. Baiklah, baiklah. Ayo naik ke atas. Ceritakan padaku apa yang terjadi sambil berenang ke atas. Sambil berenang ke sana. Dalam perjalanan menuju lautan koral, Mr. Boom menceritakan apa yang diceritakan oleh Nona Boom. Ini harusnya yang ya, bukan tang ya, tipu lagi. Kayaknya kan sering tipu deh. Nah, di lautan karang, Di lautan karang, Katang mencoba bersembunyi sebisanya. Namun karena terburu-buru, ia malah bersembunyi di karang. Ya, harusnya ini karang. Kenapa jadi korang? Karang yang kecil. Tentu saja penyelam itu masih melihat di mana si cantik bersembunyi. Hai ikan kuning yang cantik. Ayo ikut aku ke daratan. Aku belum punya ikan cantik seperti kamu di akuarium loh. Terus si ikan fugu sama temennya si kuda laut. Oh tidak, penyelam itu akan mengambil si cantik. Aduh, bagaimana ini? Tiba-tiba Huhu datang bersama Mr. Burr. Tenang, pahlawanmu yang tampan ini akan menolongmu. Huhu si hiu berenang mendekati si penyelam. Waduh, kok ada hiu? Tidak bisa aku di sini terus. Tapi ikan cantik ini ingin aku bawa pulang. Baiklah, aku harus pergi dahulu. Ikan cantik, tunggu aku besok ya. Bersambung. Nah, itu satu episode. Kalau Kanov ingin menjadikan dia jadi novel yang berbentuk chat story, itu bisa dilanjutin sama Kanov. Bisa dilanjutin, ada cerita apa lagi berkesinambungan seperti novel nanti kalau udah banyak
Nah, gimana Mirza? Sudah ada Seru. seru. Udah Menurut Mirza ada bikin cerita susah nggak sih? Kalau bikin alur ceritanya agak susah. Mendingan baca ya daripada bikin atau nonton. Nah, itu setelah lihat cerita yang punya Kanov, udah ada gambaran lagi Kak untuk yang tadi, lanjutan yang tadi? Udah. Udah, oke. Nah, itu bisa dilanjutin nanti dan bisa dibagi nanti sama Kak Melin kalau mau nanya-nanya lagi atau apa gitu kan, atau minta dikoreksi misalkan Mirza nulis nih panjang. Tadi kita dapat berapa? Berapa lembar? 2 ya? 2. Nah, itu bisa dilanjutin lagi sama Mirza. Next ceritanya apa gitu, atau mau ditambahin di tengah-tengah cerita nanti tambahin karakter lagi. Misalnya tiba-tiba yang membantu datang, cari lagi gambarnya, terus dikasih tanda lagi kotaknya mau warna apa biar berbeda. Oke? Oke, karena sudah hampir 5:30 kurang 1 menit. Sampai jumpa di mana kan, Om? Selanjutnya. Event selanjutnya. Ya, sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih Kakak. Terima Iya. kasih Mirza, selamat beristirahat. Dadah. Bye.